Salam. Kita memasuki bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Biasanya di masyarakat, di musola, di masjid, bahkan sampai ke istana ada peringatan Maulid Nabi. Kita cukup gembira. Beberapa tempat perayaan sangat meriah sekali. Tentunya yang lebih penting adalah bukan perayaannya, juga peringatannya, tapi hikmah dan pelajaran yang kita bisa ambil dari Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, apabila kita membaca Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kita menemui bahwa beliau 13 tahun di kota Mekah, tempat kelahiran beliau, dan 10 tahun di Madinah sampai beliau wafat. Selama 13 tahun di kota Mekah, awal-awal penyebaran Islam, beliau datangi dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, diajak masyarakat untuk mau mengucapkan kalimat thayyibah, mengucapkan la ilaha illallah. Ucapkanlah tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka kalian akan beruntung. Inilah ajaran tauhid yang selama 13 tahun beliau sampaikan di kota Mekah. Namun yang menerima hanya beberapa gelintir saja. Mayoritas masyarakat pada saat itu menolak. Bahkan ada yang menolak sampai dengan cara persekusi dan kekerasan. Pengikut beliau dan beliau dianiaya. Dan akhirnya karena penganiayaan, penindasan sudah melampaui batas, akhirnya beliau berhijrah ke kota Madinah. Nah, di kota Madinah inilah beliau membangun masyarakat dan umat. Dan awalnya adalah beliau persaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Muhajirin adalah orang yang berhijrah, Ansor ialah penduduk asli Madinah. Beliau persaudarakan itu, beliau satukan antara Muhajirin dan Ansor. Bahkan cita-cita beliau untuk menyatukan umat, maka tentunya kota Madinah sebagai basis untuk menciptakan satu umat yang kuat. Maka beliau berusaha dan berupaya orang-orang yang ada di Madinah, baik Muslim, Kristen, Yahudi, atau orang kebatinan, agama asli yang ada di Madinah, ada agama kuno, maka disatukan untuk sebuah pertahanan kota Madinah. Artinya semua kekuatan yang ada di kota Madinah pada saat itu diajak untuk membuat satu kesepakatan. Apabila mereka diserang dari kekuatan luar, maka mereka terus bersatu, harus mempertahankan kota Madinah. Nah, inilah yang disebut Piagam Madinah. Nah, ini menjadi
cikal bakal atau juga bahkan menjadi contoh negara-negara modern saat ini. Karena memang di dunia ini tidak ada satu negara pun yang sifatnya homogen. Semua negara itu sifatnya heterogen, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Maka apabila semua kekuatan yang ada ini bersatu, maka itu menjadi negara yang kuat. Dan memang negara-negara yang kuat itu ketika semua kekuatan yang ada bersatu. Dan negara menjadi lemah, rapuh, bahkan ada yang bubar kalau semua kekuatan itu tidak mau bersatu. Dan inilah prinsip ajaran yang kita bisa baca dalam sejarah Islam, bahwa memang semua nabi-nabi itu menyatukan. Dan ini adalah dasar ajaran Islam dalam surat Al-Ikhlas. Ya, bukan cuma kita menyatakan Tuhan satu. Ya, ajaran Islam ada di surat Al-Ikhlas. Surat yang menyatakan bahwa Tuhan itu satu. Ya, secara keyakinan kita meyakini Tuhan yang satu. Tapi dalam membangun masyarakat, membangun umat, bahkan membangun negara, maka ketika kita bisa menyatukan segala kekuatan, baik suku maupun agama, ketika bersatu, nah itu adalah semangat surat Al-Ikhlas. Nah, kita juga membaca kisah sukses Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sukses dalam mendirikan pemerintahan Madinah. Ini bukan karena ya kekuatan atau juga karena bujuk rayu, sogokan-sogokan, bukan. Semua karena kekaguman kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pribadi yang agung. Dan memang seorang nabi dibekali oleh sifat-sifat sidik, amanah, tablik, fatonah. Dan ini kita pelajari semenjak SD tentang sifat Nabi Muhammad, sidik, amanah, tablik, fatonah. Maka dalam rangka memilih pemimpin pun, termasuk nanti pilpres, ya, kriteria ini harus ada pada seorang pemimpin. Yang pertama adalah sidik, omongannya benar. Kita lihat jejak digitalnya. Dan memilih calon presiden, lihat jejak digitalnya. Ini manusia tukang bohong apa enggak? Antara omongan dan perbuatan benar apa enggak? Suka nyebarkan hoak apa enggak? Ya, jadi mulutnya itu bisa dipegang apa tidak? Atau tadi itu, ini kemampuannya cuma menata kata atau tidak? Kalau kemampuannya cuma menata kata, ngomong doang besar, jangan dipilih. Ngomong besar, kerja tidak bisa, jangan dipilih. Ya, semua itu ada jejak digitalnya. Yang kedua, amanah. Ya, seorang pemimpin ini juga ada jejak digitalnya. Ini tukang copet apa bukan? Ini maling apa bukan? Ini perampok apa bukan? Itu ada jejak digitalnya itu. Bisa juga merampok untuk dirinya atau merampok untuk kelompoknya. Duit itu dibagi-bagi buat kelompoknya. Ini juga pemimpin perampok itu, copet itu, pencoleng itu jangan dipilih. Kemudian yang tiga adalah tablik, menyampaikan. Ya, tablik menyampaikan tujuannya adalah ya selamat dunia akhirat. Ini orang bisa menyelamatkan dunia kita apa tidak? Juga menyelamatkan akhirat kita juga tidak. Menyelamatkan apa tidak ini orang ini?
Kalau dia bisa menyelamatkan dunia akhirat, artinya programnya ini bisa Indonesia maju, nah kita dukung. Tapi kalau dia nggak punya program, bahkan bisa menyebab kemunduran, jangan dipilih. Ya, juga tadi itu. Karena kita bukan dunia saja, kita juga ingin akhirat kita selamat. Nah ini ya mendukung nggak upaya-upaya bagaimana manusia ini selamat di akhirat. Nah baru yang terakhir, cerdas. Ya, fatonah itu cerdas. Nah, kita ingin itu. Pemimpin mendatang adalah cerdas. Cerdas bisa memecahkan masalah, bukan menciptakan masalah-masalah. Cerdas. Bagaimana dengan programnya itu menjadi Indonesia akan makin jaya, bukan makin setback ke belakang. Nah, jadi kembali hikmah daripada Maulid adalah tadi itu. Ciri para nabi adalah menyatukan. Dan dua, dengan sifat-sifatnya kita mendapat pelajaran para nabi memiliki sifat ya sidik, amanah, tablik dan fatonah. Salam.